Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang strategi dan program penetapan harga. Kelompok 7 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Relita Firmanda, dan yang kedua ada Alfi Faiz Nabila, dan yang ketiga ada Novita Anggraini Lestari, dan yang keempat ada Restu Fadur Rahman, dan yang kelima ada Bella Fernanda, dan yang keenam ada Lalu Danu Daifullah Khalil. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi harga. Harga adalah salah satu bauran dari pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan menghasilkan biaya. Harga mengomunikasikan positioning nilai yang dimasukkan produk atau merek ke perusahaan. Produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik dapat dijual dengan harga yang tinggi dan akan menghasilkan laba yang cukup besar. Atau dengan kata lain, definisi dari harga sendiri adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk dimanfaatkan yang diperoleh dari suatu barang atau suatu jasa. Di slide selanjutnya adalah memahami penetapan harga. Yang pertama adalah lingkungan penetapan harga yang berubah. Dalam praktiknya, penetapan harga telah mengalami perubahan yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Banyak sekali perusahaan yang melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen untuk membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih mahal dengan cara membuat formulasi produk yang unik dan melakukan promosi. Di era sekarang, melakukan promosi bisa dilakukan dengan cara yang mudah, salah satunya dengan menggunakan internet. Dengan menggunakan internet, pembeli dapat melakukan yang pertama, perbandingan harga, yang kedua, mengetahui harga, dan yang ketiga, mendapatkan diskon. Dengan menggunakan internet, penjual dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, penjual dapat mengetahui apa yang sedang dicari oleh konsumen, dan yang kedua, penjual dapat mengamati perilaku konsumen, dan yang ketiga, penjual dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan yang keempat, penjual dapat mempromosikan produk dan jasa dengan mudah. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan menetapkan harga. Di perusahaan besar, penetapan harga biasanya ditentukan oleh manajer di setiap divisi dan manajer lini produk. Sedangkan di perusahaan kecil, harga ditetapkan oleh atasan atau pemilik perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah tentang psikologi konsumen dan penetapan harga. Ada 3 topik kunci di sini. Yang pertama adalah harga referensi, dan yang kedua ada asumsi harga, dan yang ketiga ada akhiran harga. Yang pertama, harga referensi. Biasanya konsumen sering menetapkan harga referensi dengan membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Yang kedua, tentang asumsi harga. Banyak konsumen yang menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk menekankan penetapan harga premium. Dan yang terakhir adalah akhiran harga. Banyak penjual yang yakin bahwa harga harus berakhiran dengan angka yang ganjil. Contohnya di sini adalah jika konsumen melihat suatu barang dan harga barang tersebut adalah 199.000, maka konsumen tersebut akan berpikir bahwa harga tersebut berkisar 100 ribuan, bukan 200 ribuan. Padahal sebenarnya angka 199.000 adalah angka yang mendekati 200 ribuan. Selain itu, kata obral di sebelah harga dapat menaikkan permintaan. Namun, di akhiran harga tersebut menjadi kurang efektif apabila sering dilakukan. Untuk menetapkan harga, yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Dan yang terakhir, memilih harga akhir. Penjelasan penetapan harga. Langkah yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga. 5 tujuan utama adalah kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, dan kepemimpinan kualitas produk. Langkah yang kedua yaitu menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Perusahaan harus memperkirakan sensitivitas harga.
Kurva permintaan memperlihatkan kemungkinan kuantitas pembelian pasar pada berbagai pilihan harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan. Sebagian besar perusahaan berusaha mengukur kurva permintaan mereka dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda seperti survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Langkah ketiga yaitu memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya meliputi jenis-jenis biaya dan tingkat produksi. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau biaya overhead adalah biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan penjualan. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi langsung dengan tingkat produksi. Kemudian ada biaya total atau total cost. Biaya total adalah biaya tetap dan biaya variabel untuk tingkat produksi tertentu. Dan ada biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah biaya per unit pada tingkat produksi atau sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Kemudian ada produksi terakumulasi. Dengan adanya pengalaman produksi pada suatu perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan metode yang semakin baik. Setelah pengalaman produksi terakumulasi berlipat ganda, maka biaya rata-rata akan menurun. Penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terakumulasi disebut kurva pengalaman atau experience curve atau kurva pembelajaran atau learning curve. Kemudian ada kalkulasi biaya target. Biaya berubah sesuai skala produksi dan pengalaman. Biaya juga dapat berubah akibat usaha yang terkonsentrasi oleh perancang, insinyur, dan agen pembelian untuk mengurangi biaya tersebut melalui kalkulasi biaya target. Langkah keempat, menganalisa biaya, harga, dan penawaran pesaing. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing terdekat. Penawaran perusahaan mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka untuk pelanggan. Langkah kelima, memilih metode penetapan harga. 3 pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Yang pertama, biaya menetapkan batas bawah untuk harga. Kedua, harga pesaing dan harga produk pengganti memberi titik orientasi. Ketiga, penilaian pelanggan atas fitur unik menetapkan batas atas pelanggan. Beberapa metode penetapan harga. Pertama, penetapan harga markup. Penetapan harga tingkat pengambilan sasaran. Kedua, penetapan harga nilai anggapan. Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen seperti citra pembeli akan kinerja produk, kemampuan penghantar dari seluruhan, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, kepercayaan, dan harga diri. Ketiga, penetapan harga value. Keempat, penetapan harga going rate. Kelima, penetapan harga jenis lelang. Langkah 6, memilih harga akhir. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagi keuntungan dan resiko, dan dampak harga pada pihak lain. Menyesuaikan harga. Beberapa strategi penyesuaian harga adalah A. Penetapan harga geografi antara lain barter, kesempatan kompensasi, persetujuan beli kembali, dan imbal beli. Strategi menetapkan harga global. Berikut ini merupakan 4 langkah yang dapat menentukan harga dasar. Pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Kedua, menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Ketiga, memilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Dan keempat, membuat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Oke, selanjutnya tujuan penetapan harga dalam pasar global. 1. Meraup laba dari segmen pasar atau market skimming. Strategi penetapan harga market skimming merupakan usaha secara sistematis untuk menjangkau dan melayani segmen pasar yang bersedia membayar harga mahal untuk suatu produk. Biasanya strategi ini diterapkan dalam tahap perkenalan pada tahap siklus hidup produk.
di mana kapasitas produksi dan persaingan masih sangat terbatas. Kedua, penetrasi pasar. Strategi untuk mengembangkan pasar yang telah ada dan produk yang telah ada, di mana perusahaan berkonsentrasi pada perluasan pangsa pasar. Hal ini dilakukan dengan merebut pelanggan dari pesaing atau menarik pelanggan dari pesaing yang saat ini belum menggunakan produk. Dilakukan dengan cara menetapkan harga yang lebih rendah dan menggencarkan promosi secara lebih luas. Ketiga, mempertahankan pasar atau market holding. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasarnya. Dalam praktik pemasaran yang hanya melayani satu negara, strategi ini sering diikuti pula dengan strategi respon setiap penyesuaian harga, menaikkan atau menurunkan harga oleh para pesaing. Dan yang terakhir, menambah laba pada biaya produksi atau cost plus. Perusahaan yang baru pertama kali melakukan aktivitas ekspor sering menerapkan strategi cost plus pricing untuk memperoleh pijakan dalam pasar global. Cost plus pricing menjumlahkan seluruh biaya yang diperlukan agar produk sampai ke tempat tujuan, ditambah biaya pengiriman dan biaya tambahan lainnya, serta presentase laba. Keunggulan utama metode ini terletak pada kemudahan perhitungan dan penentuan harganya. Sekian dari saya.